Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Metin Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu manfaat kesehatan diet vegan. Nah, tak bisa disangkal dengan bertambahnya pengetahuan, dunia semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Diet vegan yang tidak melibatkan konsumsi produk hewani tentunya jadi sorotan utama. Yang jadi pertanyaan, mampukah veganisme ini membawa manfaat yang dicari ataukah hanyalah tren semata? Dan tetaplah bersama kami karena bersama Bapak Daryl Togas yang saat ini sudah tersambung dengan kami secara online, Anda akan menemukan sejauh mana sih pengaruh diet vegan ini terhadap kesehatan kita. Bapak Daryl menamatkan diri sebagai sarjana keperawatan dari Universitas Kelabat pada tahun 2010 silam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan meraih Master of Science in Nursing di Adventist University of the Philippines pada tahun 2017. Sempat menggali pengalaman sebagai lecturer dan aktivis vegan content creator, bahkan pernah menjadi production staff Hope Channel Indonesia. Sekarang ini beliau fokuskan waktu dan tenaganya sebagai medical missionary dan vegan aktivis. Dan tiba saatnya untuk kita menyapa narasumber kita, Bapak Daryl Togas. Halo Pak Daryl. Hai, halo Merlin. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Ini kesibukan bagaimana akhir-akhir ini Bapak Daryl? Ya, seperti itulah. Seperti biasa, kesibukan di rumah dan juga kesibukan pelayanan juga ada. Hanya di mana saja kita berada. Puji Amin. Tuhan. Ya. Baik, kita akan segera membuka diskusi kita sehubungan dengan topik ini. Tapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa ya Bapak. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang tak putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar lebih banyak bagaimana agar kami dapat menjaga kesehatan tubuh kami. Ya Tuhan kami berdoa khusus juga untuk narasumber kami pada saat ini, Bapak Daryl Togas yang sudah bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu agar kiranya dapat menjadi bagian dari Bapak Daryl, agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, hanya ini menjadi doa dan harapan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam sepanjang program ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Daryl, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity dan kita langsung kembali kepada narasumber kita Bapak Daryl Togas. Sehubungan dengan topik kita manfaat kesehatan diet vegan ini Bapak. Boleh bantu jelaskan terlebih dahulu vegan ini sepertinya apa sih? Oke, ya. Saya coba untuk membagikannya. Pertama memang definisi vegan ini seringkali orang hampir salah kaprah ya mengenai vegan ini. Jadi kalau berdasarkan definisi ini, dari Vegan Society, the latestnya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, veganism is a philosophy and way of living which seeks to exclude as far as is possible and practicable all forms of exploitation of and cruelty to animals for food, clothing, or any other purpose. Oke, sampai sini aja dulu. Jadi sebenarnya, Merlin, veganism ini sebenarnya bukanlah sebuah diet, tapi sebenarnya dia itu merupakan the way of living atau gaya hidup atau sebuah filosofi seseorang yang mempraktekkan di mana dia itu tidak atau semaksimal mungkin dalam hidupnya itu
tidak menggunakan produk hewan atau tidak mengeksploitasi hewan dalam bentuk apapun, dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian misalnya, dalam bentuk hiburan dan sebagainya. Jadi sebenarnya vegan itu bukanlah sebuah diet, tapi vegan itu merupakan sebuah gaya hidup. Nah, tetapi kenapa cenderung vegan ini berhubungan dengan makanan? Karena memang hewan yang dieksploitasi itu, hewan yang dieksploitasi di dunia ini 98%. Jadi 98% hewan yang dieksploitasi di dunia ini digunakan sebagai makanan. Jadi makanya vegan itu sangat identik dengan makanan atau diet atau cara makan seseorang tanpa menggunakan atau tanpa mengeksploitasi hewan seperti itu. Baik, Pak Daryl sendiri kalau boleh ditanya, sudah berapa lama mengadopsi gaya hidup vegan ini? Saya sendiri sih sampai saat ini ya masih belajar untuk mempraktekkan pola hidup vegan ini sudah sekitar 8 tahun lah. Di jalan 10 tahun, jalan 9 tahun maksudnya. Wah, lumayan lama ya sebenarnya ini ya. 8 tahun tidak singkat loh. Ya, sudah berapa banyak kira-kira di dunia ini, kalau di dunia ini yang mengadopsi gaya hidup vegan ini? Oke, ada data yang saya dapatkan ya, yang pada saat ini mengadopsi pola hidup vegan. Oke. Jadi ada 10 inspiring statistik ini ya berhubungan dengan vegan. Itu rata-rata di dunia ini ada sekitar 88 million vegans atau sekitar 88 juta vegan di dunia ini. Nah, di India sekitar 19% orang itu vegan. Baru hampir sekitar 2 juta orang di United Kingdom atau di Inggris itu yang vegan. Nah, berdasarkan dari sebenarnya research ini, statistik ini, pertumbuhan vegan semakin hari semakin meningkat. Kalau kita lihat berdasarkan akan beberapa statistik ini. Karena yaitu orang mungkin semakin sadar ya tentang dampak dari gaya hidup vegan ini, termasuk pola makan vegan ini tersebut gitu. Dari kesehatan, lingkungan, spiritual, bahkan juga dari animal itu sendiri. Okay. Tapi kalau untuk di Indonesia sebenarnya saya belum dapat data yang pasti ya. Seberapa banyak orang yang ada di Indonesia. Tetapi saya pernah membaca ada dari organisasi vegan Indonesia, Indonesian Vegan Society, itu pertumbuhan dari restoran. Ini kita melihat dari restoran. Pertumbuhan dari restoran vegan ataupun vegetarian itu semakin hari semakin meningkat, terlebih 10 tahun terakhir ini di Indonesia. Tapi datanya saya belum dapat pasti. Ada jurnal juga menunjukkan bahwa salah satu tempat yang paling bagus untuk mempraktekkan pola hidup vegan itu di Indonesia. Dia masuk di ranking 16. Dia salah satu tempat yang paling ideal untuk hidup vegan. Karena kita tahu bersama ya, di Indonesia itu banyak sekali sayur-sayuran, plant protein, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan tropis juga sangat banyak sekali. Mungkin itu data yang bisa saya bagikan. Oke, dengan kata lain sebenarnya untuk angka atau ya angka tepatnya itu belum ada, tetapi yang pastinya peminat makanan diet vegan ini jadinya meningkat ya, Bapak Daryl. Ya, betul. Baik, nah sebenarnya manfaat kesehatan utama dari mengadopsi gaya hidup vegan ini apa saja? Itu penting untuk kita tahu nih. Ya, oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesehatan ya tentang vegan ini. Oke, by the way, vegan ini kalau dari segi makanan, jadi mereka itu tidak mengkonsumsi produk hewan dan produk turunan dari hewan tersebut. Produk turunan dari hewan seperti apa? Seperti telur, seperti susu, keju, bahkan sampai dengan madu gitu. Jadi mereka tidak, dalam hal makanan mereka tidak mengkonsumsi akan hal ini. Nah, apa yang menjadi dampak kesehatan dari gaya hidup ini? Ini ada beberapa catatan yang saya dapat berhubungan dengan kesehatan. Untuk detailnya mungkin nanti kita akan bahas sebentar ya presentasinya. Jadi eating vegan can help you lose excess weight. Jadi sebenarnya
dengan kita mempraktekkan pola makan vegan ini bisa menurunkan berat badan atau membuat badan menjadi ideal. Dan vegan diet juga ini bisa menurunkan akan level dari blood sugar ya atau gula darah dan meningkatkan akan fungsi ginjal. Lalu juga menurunkan resiko dari terkena komplikasi diabetes. Dan juga vegan ini dapat melindungi kita dari beberapa jenis kanker. Dan juga vegan ini sangat berhubungan dengan menurunkan resiko dari penyakit jantung. Nah itu dia sih manfaat kesehatan dari gaya hidup vegan. Kalau bisa saya share secara cepat ya saat ini. Oke. Jadi sebenarnya inti-inti jantung juga kanker yang pada saat ini sudah meningkat ya, eksiden dari penyakit-penyakit tersebut. Nah kalau dari yang sudah dirasakan dari Bapak Daryl sendiri, apa saja selama 8 tahun ini sudah menjadi vegan? Ya kalau dari sisi kesehatan ya luar biasa sih kalau saya rasakan dari sisi kesehatan. Puji Tuhan setelah saya mempraktekkan akan pola hidup vegan ini seperti fit aja ya. Sakit itu sangat jarang sekali, kalaupun sakit mungkin karena batuk pilek dan itu mungkin karena faktor yang lain bukan dari makanan mungkin ya, dari kurang dari tidur telat dan sebagainya mungkin. Jadi seperti itu, dari segi fisik saya rasakan lebih fit aja sih gitu. Oke. Jadi terasa lebih bugar ya, walaupun jadinya orang bilang gini ya, wah jangan-jangan kekurangan ini dan itu. Nah ngomong-ngomong soal itu, boleh nggak sih kalau kita diet vegan ini kan seperti disebutkan tadi nggak ada telur, nggak ada ikan, lalu tetap bisa jadi dapat semua nutrisi itu seperti apa aja tuh? Apakah malah ada nutrisi tertentu yang jadinya waspada nih, jangan-jangan kekurangan seperti itu? Ya, oke, betul sekali. Ini yang mungkin paling sering orang takutkan ya. Kalau mereka mau mengadopsi akan pola hidup atau pola makan atau diet vegan, takutnya mungkin ada kekurangan nutrisi. Oke, yang menjadi fokus orang, ini berdasarkan yang saya observasi ya, menjadi fokus orang nutrisi yang sangat berpengaruh ketika mereka mau menjadi vegan itu ada mungkin sekitar 5 hal ya, 5 nutrisi, yaitu protein, baru omega 3, baru ada kalsium, baru zat besi, dan juga vitamin B12. Nah mungkin kelima hal ini yang seringkali orang ragukan, dari mana saya mendapatkan kecukupan nutrisi di 5 hal ini gitu, di mikronutrien ataupun mikronutrien. Oke, mungkin yang pertama ya kita jelaskan secara cepat aja mungkin. Oke, kecukupan ini berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan oleh pemerintah ya, Kementerian Kesehatan. Ini ada undang-undangnya bahkan nomor 75 tahun 2013. Kalau kita lihat di label protein ini, saya ambil contoh usia saya ya, di usia rata-rata 30 sampai 40 tahun, kebutuhan nutrisi untuk protein kita itu hanyalah sekitar 65 gram per hari. Oke. 65 gram per hari. Jadi kalau kita misalnya bahagi 3 kali makan, ya itu hanya sekitar 20-an 30-an gram ya, 20-an gram per hari yang kita bisa butuhkan dari protein. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan protein ini? Mungkin orang berpikir protein yang terbaik itu adalah dari hewan ya, dari ayam, dari sapi. Kalau saya ingin tanya sama Mertlin dulu nih, menurut kamu Mertlin, dari mana sapi mendapatkan kandungan proteinnya? Dari makanan tentunya yang dia makan, contohnya rumput-rumputnya mungkin. Iya, oke, dari rumput ya, dari rumput. Contoh juga ayam mendapatkan kandungan proteinnya dari mana misalnya? Ayam dari jagung ya? Mungkin ada. Ya, jagung, beras ya kan dia makan jagung. Nah, sebenarnya membuktikan bahwa secara tidak langsung ya
eh, protein yang kita anggap contoh itu di hewan, di sapi, di ikan, di telur. Contoh ikan juga juga mendapatkan protein dari mana? Dari apa yang dia makan kan? Benar. Sebenarnya dia memakan rumput-rumput laut, ya kan? Oke, kita balik ke sapi, ke ayam. Jadi mereka hewan pun, sapi, ayam dan sebagainya itu mendapatkan kandungan proteinnya justru dari tumbuhan. Nah, tapi puji Tuhan, kita itu nggak harus mengkonsumsi rumput sama seperti sapi untuk mendapatkan kandungan protein. Nah, tapi itu mengindikasikan bahwa tumbuhan sebenarnya mengandung protein. Kalau bisa di Google, semua tumbuhan itu sebenarnya mengandung protein. Cuman ada kadarnya yang rendah, sedang ada yang tinggi. Nah, aku pengen share ini. Ya. Jadi kita butuhkan 65 gram per hari ya protein. Itu bisa kita dapat dari mana? Nah, ini dia. Dari legumes. Ini ada edamame, lupin beans, ada black beans, kacang hitam, kacang merah. Kalau orang Manado bilang kacang penebon, wah ini sangat luar biasa sekali ya. Ada white beans, ada pinto beans, chickpeas. Ini kacang-kacang dan juga biji-bijian yang sangat banyak mengandung protein. Semuanya ini. Almond dan sebagainya. Kacang kedelai. Bahkan di sayuran juga. Sayuran yang hijau dan sebagainya itu mengandung protein juga. Ini contoh ada bayam, ada brokoli, asparagus. Ini sebenarnya tanaman-tanaman yang mengandung protein. Ini corn juga ya, jagung. Makanya ayam mendapatkan proteinnya dari apa? Dari corn ini. Begitu juga dengan telur ya. Telur kan dari ayam. Jadi sebenarnya nutrisi protein itu kita dapatkan dari tumbuhan juga. Ini juga ya sama kandungan proteinnya. Oke, bahkan ini ada sebuah studi tentang protein. Ada level of protein, salah satu blood protein levels itu diukur antara vegan dan meat eaters. Ternyata yang meat eaters ini yang menganggap diri mereka banyak mengkonsumsi protein, justru itu lebih rendah kandungan dari blood proteinnya dibandingkan dengan vegan. Ini serum albumin yang diambil ya, blood protein. Luar biasa kan? Kita menganggap bahwa vegan itu nggak akan mendapatkan kandungan protein, tapi justru yang meat eaters berdasarkan penelitian mereka yang justru lebih kekurangan akan apa? Akan kandungan proteinnya dibandingkan dengan yang vegan. Ini saya mau kasih comparison ya. Comparison ini diambil dari Fat Secret Indonesia. Bisa dibuka website. Ini website kita melihat bagaimana kandungan makanan, kadar kalori, lemak, karbohidratnya berapa banyak sih. Oke, kalau lihat di slide sebelah kiri saya ini ya, itu ada daging sapi. Kandungan proteinnya, daging sapi per 100 gram itu kalau bisa dilihat hanya 26,33 gram. Benar nggak ya? Bisa kelihatan? Iya. Ya, mungkin kalau pemirsa atau sahabat live ini kalau mau itu mungkin bisa mendekat dan bisa lihat ya. Kandungan daging sapi per 100 gram itu hanya 26,33 gram. Sedangkan kacang kedelai, tahu tempe yang kita makan, kandungan proteinnya per 100 gram itu adalah sekitar 35,22 gram. Justru lebih banyak di kacang kedelai daripada di daging sapi yang kita pikir makanan vegan itu nggak ada atau kurang kandungan proteinnya. Nah ini baru dari protein. Oke, kita lanjut ya. Berikut orang bertanya, wah kalau saya menjadi vegan, dari mana saya akan mendapatkan kandungan omega 3? Menurut Madeline, kandungan omega yang biasanya kita dapatkan itu yang terbaik dari mana? Biasa yang ada tuh udah di kapsul-kapsul ya, lalu diminum. Itu katanya dari ikan, minyak dari ikan. Iya. Betul. Nah, jadi pemikiran orang bahwa kandungan omega 3 itu hanya berasal dari ikan. Ya betul, memang di ikan ada kandungan omega 3-nya. Nah, saya tanya lagi nih, contoh kepada Madeline lah. Kalau menurut Madeline, ikan itu dapat omega 3-nya dari mana? Dari makanannya lagi, seperti itu.
Ya, seperti itu ya. Dari makanannya lagi. Nah, Tumbuh-tumbuhan ya bisa. betul. Ikan sebenarnya memakan kan namanya itu algi. Algae. Algi itu atau rumput laut yang mikro rumput laut lah ya, rumput laut yang kecil. Algi itu mengandung omega 3 yang sangat sangat banyak, sangat tinggi gitulah. Nah, ikan-ikan kecil mengkonsumsi algi ini. Ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, ikan lebih besar makan oleh ikan yang sedang, ikan sedang dimakan oleh ikan yang besar. Maka terakumulasi lah omega 3-nya di dalam situ kan. Makanya kita nggak heran kayak di salmon, di apa itu ada omega 3-nya. Yang sebenarnya sumber utamanya itu bukan dari ikan sendiri. Ingat, ikan tidak menghasilkan omega 3 ya, tapi dari apa yang dia makan, dari algi. Menunjukkan bahwa sebenarnya di tumbuhan itu mengandung omega 3. Nah, tapi menarik lagi, sebenarnya omega 3 itu bukan hanya di algi saja atau alga ya, tapi ini nih. Oke, sebelum itu kita perlu cari tahu dulu berapa banyak sih omega 3 yang kita butuhkan. Nah, untuk range usia 30 sampai 49 tahun itu kita butuhkan hanya 1,6 gram per hari. Oke, 1,6 gram per hari ini kita bisa dapatkan dari mana kalau kita menjadi vegan? Nah, ini nih. Pernah dengar, Matt, yang namanya chia seed sama flaxseed? Iya, pernah. Ya, nah, kebutuhan harian rata-rata ini dari Indonesian Vegan Society ya, kebutuhan harian rata-rata anak adalah 2,2 gram. Dapat dipenuhi dari 1 sendok flaxseed oil atau 1 sendok makan flaxseed bubuk yang di grounded, yang di blender ya, yang dihancurkan. Dihaluskan ya. Atau sama dengan yang ada di chia seed. Nah, chia seed kalau kita lihat, chia seed itu 100% lebih omega 3 dari salmon. Luar biasa. Ya, jadi di biji-bijian ini, biji flaxseed atau biji rami ya kalau nggak salah bahasa Indonesianya, sama biji chia, itu ternyata mengandung omega 3 yang luar biasa. Saya teringat ada makanan mula-mula ya ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Nah, biji-bijian inilah dia. Karena Tuhan menempatkan nutrisi yang terbaik di sana. Jadi omega 3 kita nggak perlu lagi dari ikan, kita bisa dapatkan dari algi, kalau mau yang udah bentuk kapsul juga, tapi cari yang algi bukan yang ikan salmon, baru cari ini flaxseed atau enggak chia seed. Nah, ini untuk omega 3. Baru yang berikutnya, kalsium. Oke, kebutuhan kalsium kita usia rata-rata 30 sampai 49 tahun itu hanya sekitar 1000 mg. Kalau tadi gram, ini miligram. Kalsium ini masuk di mikronutrien ya, nutrisi yang kita perlukan hanya sedikit tapi sangat mempengaruhi untuk tubuh kita yang besar gitu. Nah, selama ini kalsium orang pikir dari mana kita dapatkan kalsium? Kalsium kebanyakan dari kacang-kacangan. Ya kacang, kacang bisa. Nah, selama ini mungkin orang berpikir dari susu ya, susu sapi kan ya. Susu. Mengandung ya kalsium. Sama lagi, sapi mendapatkan kalsium dari mana? Dari apa yang dia makan kan, dari rumput. Mengindikasikan di tumbuhan itu ada kalsium. Oke, mari kita lihat di tumbuhan kalsium apa yang terbaik sebenarnya. Nah, ini dia. Ada dari kacang-kacangan tadi ya, tofu atau kacang kedelai itu banyak mengandung kalsium. Ada dari chia seed tadi juga ada kalsium, dari almond ada kalsium. Kembang kol, bahkan di orange itu mengandung kalsium juga. Nah, yang paling familiar mungkin nih dan yang paling besar, paling mujarab sekali yang aku bisa share ini, itu kalsium yang paling bagus itu dari daun kelor. Tahu daun kelor ya? Daun yang sering dimakan sama sapi juga ya, atau kambing. Benar. Itu ternyata kalsiumnya sangat luar biasa. 4 kali kalsium dari susu. 17 kali kalsium susu bahkan dibilang di sini. Luar biasa. Ini penelitian di Indonesia juga ya, mendukung bahwa tanaman-tanaman kita itu mengandung kebutuhan
kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan yang nggak harus ambil dari hewan. Oke, ini dia kalsium. Lalu kita lanjut lagi untuk zat besi. Nah, zat besi yang kita butuhkan itu rata-rata usia 30-49 tahun itu sekitar 13 mg per hari. Dari mana kita dapatkan kalsium ini? Zat besi. Ini dia. Zat besi. Oke, dari biji wijen yang paling banyak ya. Ada 15 mg. Baru tempe 10 mg. Bayam 3,9 mg. Biji labu, oatmeal, chia seed tadi. Chia seed ini memang di golongan vegan ini kita sering sebutnya superfood karena nutrisinya itu banyak mengandung zat-zat yang luar biasa gitu. Jadi zat besi juga di chia seed itu sangat sangat bagus ya. Kailan maksud saya. Pokoknya kalau sayuran itu sayuran yang hijau itu banyak mengandung zat besi. Saya jadi ingat kalau tahu film kartun dulu ya, ada Popeye. Dia ada ikoniknya, dia jadi berotot, jadi kuat karena dia makan sesuatu. Nah, dia makan apa? Dia makan bayam kan? Iya. Nah, bayam. Itulah dia, zat besi, dia jadi kuat. Dan itu ada di sayur-sayuran juga. Oke. Ya, ini saya mau share aja pengalaman pribadi saya setelah ini jalan 7 tahun atau sekitar 8 tahun jadi vegan. Saya mencoba untuk donor darah. Nah, donor darah itu kan kita harus lihat ada Hb-nya. Hb itu sangat dipengaruhi oleh hemoglobin. Hemoglobin itu sangat tergantung dari zat besi yang kita miliki kan. Nah, saya cek dan puji Tuhan setelah 8 tahun vegan, Hb saya itu normal, mengindikasikan bahwa zat besi dan hemoglobin di tubuh saya itu masih bisa teratasi, masih bisa cukup, dan ini sangat sangat normal juga. Oke, yang terakhir nih yang saya mau share, dari mana kecukupan nutrisi kalau kita menjadi vegan untuk mendapatkan vitamin B12. Ini menjadi salah satu isu juga nih, vitamin B12. Orang bilang itu hanya ada di daging, tapi ternyata dia ada di mana sebelum kita tahu. Ini kita lihat dulu. Vitamin B12 itu untuk usia saya, kita butuhkan 2,4 mikrogram. Lebih sedikit lagi ya, tapi efeknya sangat banyak buat tubuh kita. 2,4 mikrogram per hari. Kita bisa dapatkan dari mana? Oke, ini dia. Tempe adalah produk asli Indonesia yang mengandung vitamin B12. Wah, kebutuhan kita sangatlah sedikit. Untuk anak-anak ini hanya sekitar 1,2 mikrogram. Kalau tadi kita sekitar 2-3 ya mikrogram. Nah, itu bisa dapatkan dari mana? Dari 4 potong tempe ukuran kotak seperti korek api. Dia mengandung 2,6 mikrogram atau 0,0026 miligram. Jadi luar biasa ya, dari tempe yang difermentasi tentunya. Itu kita bisa dapatkan untuk apa? Vitamin B12-nya. Jadi berdasarkan hal ini, saya bisa ambil kesimpulan bahwa semua nutrisi yang kita butuhkan dari hewan, semuanya itu ada di tumbuhan. Tidak ada nutrisi yang kita butuhkan yang dari hewan itu yang tidak ada di tumbuhan. Semua nutrisi yang kita butuhkan, saya yakin percaya bahwa Tuhan menyiapkan semua nutrisi yang kita butuhkan itu ada di tumbuhan. Cuma tinggal bagaimana kita mengolahnya dan bagaimana kita menemukannya, komposisi yang tepat dan seimbang. Itu sih kuncinya. Oke. Baik, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa ya. Ini jadi bukan berarti vegan lalu harus pucat-pucat ya, terlihat. Ternyata bisa juga ya, kita terlihat segar walaupun vegan tidak makan hewan-hewani ya, dan juga produk hewani. Nah, seberapa besar kontribusi pola hidup vegan ini jika bisa berkontribusi dalam pengurangan resiko kita terhadap manfaat yang tadi sempat Bapak sebutkan, serangan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Mungkin apa tanggapan dari Bapak Daryl? Oke, ini ada sebuah penelitian ya yang dipublish online, dipublish di cardiovascular disease program kardiovaskular ini dari Physician Committee of Lifestyle Medicine juga.
ini dipublish bahwa plant-based diet atau makanan berbasis nabati itu bisa mereduce heart disease, bisa menurunkan akan penyakit jantung atau serangan jantung itu sampai dengan 40%. Oke, jadi sampai dengan 40% bisa terhindar dari penyakit jantung. Nah, ada juga ini dari Dr. Esselstyn, buat penelitian atau jurnal yang dia publish, 99,4% dari partisipan yang bisa untuk menghindar dari beberapa penyakit jantung itu hanya dengan switch atau hanya dengan menggunakan atau berpindah ke plant-based diet. Kalau istilah luar negeri yaitu plant-based diet ya, atau vegan atau makanan berbasis nabati. Ini luar biasa. Artinya kita switch dengan pola makan whole food plant-based diet itu bisa mengurangi bahkan 99,4% dari mereka yang berpartisipasi. Luar biasa sekali. Nah, untuk yang diabetes, ini kalau kita lihat diabetes ini berdasarkan penelitian dari Adventist Health Study 2, di mana mereka mengeksamin ya, mereka meneliti prevalensi. Kalau ini prevalensi dari type 2 dari beberapa pola makan. Yang warna orange yang paling kanan itu adalah pola makan non-vegan atau meat eaters. Baru yang setelahnya itu agak kuning pekat, kuning tua itu semi vegetarian. Baru yang paling bawah yaitu vegan. Nah, vegan sendiri itu prevalensi untuk terkena diabetes itu hanya sekitar 2,9%. Jadi prevalensi untuk terkena diabetes itu sangat rendah apabila kita mempraktekkan akan pola hidup vegan dari diabetes. Ada sebenarnya banyak sekali ya penelitian dari manfaat vegan buat kesehatan dari penyakit-penyakit kronik. Baru ini juga dari Monica Dino dan et al. 2017. Jadi systematic review with meta-analysis of observation study menunjukkan bahwa vegan generally eat considerably more legumes, yang mereka yang consider tetap makan kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran. Ini menemukan bahwa vegan berbenefit itu 15% untuk mengurangi resiko dari terkena cancer. Jadi luar biasa, 15% kita bisa terhindar dari beberapa resiko cancer dengan kita mengadopsi akan pola makan vegan, plant-based diet ini. Oke, sebagai klarifikasi juga ataupun disclaimer bahwa vegan ini tidak menjamin sebenarnya 100% kita. Ini kebanyakan orang salah berpikir ya, Mertlin, tentang gaya hidup vegan ini. Kalau saya sudah vegan, saya itu sudah nggak akan kena serangan jantung, tidak akan kena diabetes, tidak akan kena penyakit-penyakit kronik yang lain. Tidak, vegan tidak menjamin 100%, tapi setidaknya mengurangi resiko. Jadi seperti itu ya. Jangan berpikir bahwa orang vegan pun itu tidak akan kena jantung atau tidak akan kena stroke atau tidak akan kena penyakit kronik yang lain. Bisa, sangat bisa. Tetapi resikonya itu lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang meat eaters gitu. Jadi vegan tidak menjamin, tetapi resikonya itu lebih sedikit. Karena kalau kita berbicara tentang kesehatan, itu faktornya sangat banyak ya. Ada kalau di istilah saya itu, istilah kita New Start, yaitu akronim pola hidup sehat seperti itu. Oke. Baik, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup sesi kita ini ya. Tadi sempat disebutkan bahwa ini nutrisinya tidak akan kekurangan ya untuk mereka yang vegan. Tetapi intinya bukannya harusnya seimbang, balance, nggak lebih, nggak kurang. Ya, agar kita terhindar dari penyakit. Dari Bapak Deto sendiri atau Bapak Daryl Togas ya ini, kita ingin bertanya ini, apa sih sebenarnya keunikan dari diet vegan ini dibanding dengan jenis-jenis diet yang lainnya?
Oke. Jadi kalau bisa saya share ya, keunikan dari diet vegan ini itu sama seperti kita kayak belanja sesuatu yang beli satu dapat 3 gratis itu ibaratnya. Jadi kalau lihat di share itu, sebenarnya orang menjadi vegan itu ada dari latar belakang yang berbeda. Yang pertama dari kesehatan, yang tadi ya, kesehatan tadi kita sudah bahas, baru dari animalsnya, dari hewan, baru dari lingkungan, baru dari spirituality, dari spiritual. Jadi ketika kita mempraktekkan, ini lebihnya ya, lebih diet vegan dengan yang lain. Yang pertama kita itu tidak mengkontribusi terhadap kekejaman terhadap hewan dong tentunya ya. Karena itu sangat mengganggu sekali sih sebenarnya mental. Coba masing-masing kita atau coba Merlin ya, ketika pingin makan sapi, Merlin sendirilah yang harus membunuh sapi itu. Apa yang terjadi? Mungkin akan menolak ya. Sangat tidak mungkin membunuh sendiri gitu. Makanya kita harus membayar orang untuk melakukan akan tersebut. Kalau kita sudah jadi vegan, kita tidak kontribusi lagi dengan hal itu. Nah, baru sangat perbedaan dengan diet yang lain ini, ketika kita mempraktekkan pola hidup vegan, itu sangat mempengaruhi terhadap lingkungan sebenarnya. Karena kita tahu bersama ya, krisis iklim dan juga global warming, kalau kita lihat research itu sangat berpengaruh dari polusi dari hewan ternak sebenarnya. Gas metana yang dihasilkan dari sapi, hewan itu sangat merusak akan lingkungan. Nah, kalau kita mempraktikkan pola hidup vegan, itu kita sebenarnya mengkontribusi untuk menjaga lingkungan lebih baik lagi gitu. Dan juga berhubungan dengan consciousness of our spirituality. Ketika ini pengalaman pribadi saya, ketika sebenarnya saya menjalani akan pola hidup vegan ini, seiring dengan spiritual saya juga seperti bertumbuh ya, ketika kita menjalani akan pola hidup vegan ini. Saya rasa itu beberapa keunikan atau nilai tambah ketika kita menjalani akan diet vegan ini. Dan apalagi kalau kita menjalani pola makan plant-based ini atau diet vegan ini, kita itu sudah sebenarnya nggak akan hitung-hitung kalori lagi sebenarnya. Kalau kita benar-benar istilahnya mengkonsumsi makanan berbasis nabati yang utuh. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan berbasis nabati utuh ini, kita sebenarnya nggak akan hitung-hitung kalori lagi. Jadi kita makan sepuasnya, asal low process ya. Kita tidak, kalau yang disebutkan vegan yang berbasis nabati utuh atau yang lebih whole food, jadi itu low process. Prosesnya sangat rendah atau bahkan tidak melalui proses yang tinggi. Nah, itu kita akan makan sebanyak mungkin, kita udah kenyang tapi mendapatkan nutrisi yang pas gitu. Dan jangan lupa kunci yang tadi Merlin katakan benar, yaitu harus seimbang, variasi, dan juga harus memahami kebutuhannya. Aku rasa itu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya Bapak Daryl ya. Nanti kita sambung lagi masih dalam topik manfaat kesehatan vegan. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Bapak Daryl Togas dengan topik manfaat kesehatan vegan. Baik Bapak Daryl, saya ingin bertanya nih Bapak. Apa ada nih tips atau strategi praktis untuk Bapak bagikan bagi sahabat Live sekalian mungkin sehubungan dengan menjaga diet vegan seimbang dan sehat?
Oke, baik, terima kasih Mertlin. Nah, betul banget itu ya. Kita harus ada pedoman yang praktis untuk menjaga makanan kita yang sehat dan seimbang. Sehat dan seimbang ini yang poin yang harus digarisbawahi. Nah, kita tahu bersama ya, dan juga tahu kalau dulu petunjuk makan kita orang Indonesia tahu nggak apa? Yang 4 sehat 5 sempurna kan ya? Iya. Betul ya. Nah, itu sejak tahun 1990-an itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah isi piringku. Iya, nah, oke, coba kita lihat bagaimana konsep isi piringku. Jadi kan sains kan semakin hari semakin meningkat ya. Iya. Jadi petunjuk makan untuk Republik Indonesia saat ini yang digadang-gadangkan namanya sekarang isi piringku bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, karena sudah tidak sehat dan sudah tidak sempurna lagi mungkin ya. Jadi disarankan untuk mengikuti ini. Nah, kalau kita mengikuti ini, jadi sebenarnya ikuti aja lah petunjuk makan pemerintah. Jadi kalau kita lihat ini petunjuk makan pemerintah ini, dari porsi makan kita, setengah dari porsi makan kita itu sudah sayur dan buah ya, kalau kita lihat. Jadi setengah porsi yang kita makan haruslah sudah sayur dan buah. Oke? Setengah porsi yang kita makan udah sayur dan buah. Dan ini adalah vegan dong ya. Karena dari tumbuhan. Oke, ingat setengah porsi sayur dan buah. Baru setengah porsinya lagi yaitu makanan pokok dan lauk pauk. Makanan pokok itu 2/3 dari setengah. Jadi porsi nasi itu hanya 2/3 dari setengah piring kita. Ini petunjuk makan dari pemerintah ya, bukan dari saya. Tapi bisa ikuti ini aja. Jadi 2/3 dari isi piring kita itu sudah nasi. Oke? Dan variasi yang lainnya bisa nasi merah, kentang, jagung, dan sebagainya. Intinya adalah makanan yang mengandung karbohidrat ya. Dan, nah yang menjadi masalah ini mungkin di lauk pauk. Kalau kita lihat lauk pauknya ini, kalau kita lihat di gambar lauk pauk yang ditampilkan atau yang sebagai contoh dari pemerintah itu terdiri dari 2. Lauk pauk yang ada protein, kandungan protein hewani dan protein nabati. Jadi kalau kita mau mempraktekkan akan pola makan vegan, kita tinggal menggantikan aja lauk pauk yang hewani dengan lauk pauk yang nabati. Kalau kita lihat di gambar itu, kalau teman-teman bisa lihat lebih zoom lagi, itu ada gambar tempe di sana, ada kacang edamame di sana, baru ada tahu di sana, ada kacang Arab dan sebagainya. Jadi kacang-kacangan, karena kacang-kacangan seperti yang tadi kita bahas itu mengandung protein. Jadi kalau kita menggantikan akan lauk pauk kita dengan porsi hanya ini ya, 1/3 dari setengah piring kita, maka 1 piring kita itu sudah apa? Sudah berbasis nabati atau sudah vegan semuanya. Tanpa kita sadari, kita sudah menjalani pola makan apa? Pola makan vegan. Jadi ikutin aja lah ini petunjuk makan dari pemerintah, tinggal mengganti akan lauk pauknya dari sumber nabati, maka kita bisa menjadi vegan seutuhnya. Oke, saya kasih tunjuk lagi. Ini ya. Ya, jadi tinggal mengikuti ini aja kita sudah menjadi vegan. Soal berapa banyaknya mungkin kita nggak usah hitung-hitung kalori aja ya, kecuali mungkin kalau dalam keadaan sakit butuh treatment khusus kita bisa hitungan kalori. Tapi kalau masih sehat bugar, tinggal lihat aja setengah porsi itu sudah pasti sayur dan buah. Ingat loh, sayur itu harus sama banyak porsinya dengan makanan pokok, dengan nasi. Nah, kadang kita paling malas ya, orang Indonesia ini makan apa? Makan sayur atau buah. Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa 95% orang Indonesia itu paling malas makan sayur dan buah atau tidak mencukupi akan kebutuhan sayur dan buahnya. Jadi dengan mengikuti ini, tipsnya ini, saya rasa kita sudah bisa melangkah untuk menjadi vegan. Saya rasa seperti itu, Madeline. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Saya masuk di mitos atau fakta, akan saya bacakan ya Bapak.
Bapak Daryl, singkat saja, mitos atau fakta. Baik, vegan diet bukan untuk mereka yang masih dalam masa pertumbuhan karena dapat akibatkan stunting. Mitos Ini atau mitos fakta? ya. Mitos. Ini mitos. Yang penting adalah kecukupan nutrisi dan seimbang dari apa yang didapatkan. Contoh kalau masih anak-anak kita butuhkan protein, ya kita ganti dengan kandungan protein yang dari nabati. Yang penting seimbang dan cukup. Kurasa sesuai dengan kebutuhan ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau boleh saya share ya. Ini berdasarkan Academy of Nutrition and Dietitian USA tahun 2016. Jadi di sini dikatakan diet vegetarian termasuk vegan yang direncanakan dengan tepat merupakan pola makan menyehatkan, cukup bergizi dan dapat bermanfaat untuk kesehatan, pencegahan dan bahkan pengobatan penyakit tertentu. Diet ini adalah sesuai untuk semua tahapan siklus hidup ya. Ini yang menjadi mitos atau fakta tadi ya. Termasuk yang hamil, orang hamil, ibu menyusui, masa bayi, masa kanak-kanak, remaja ataupun yang masa pertumbuhan ya, dewasa dan yang lebih tua, bahkan untuk atlet. Vegetarian dan vegan memiliki resiko lebih rendah terhadap kondisi kesehatan tertentu termasuk penyakit iskemik jantung, diabetes tipe 2, hipertensi dan jenis kanker tertentu dan juga obesitas. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Dari semua tahapan hidup, mau dari janin sampai lansia, it's fine. Baik, satu lagi. Mitos atau fakta, vegan itu dietnya orang kaya? Nah, ini kembali lagi. Itu mitos ya, mitos. Kenapa seringkali ada mitos mengenai vegan itu hanya orang kaya? Karena ya pola makan yang sebenarnya vegan ini, kata vegannya aja itu dari luar negeri ya, baru diadopsi masuk ke Indonesia. Jadi dan orang berpikir bahwa itu adalah makanan-makanan mewah. Jadi contoh kalau kita ke restoran dan kita pesan yang vegan burger dan semua itu kayak mewah. Padahal makanan sehari-hari kita, apalagi orang Indonesia itu sebenarnya udah berbasis nabati yang murah aja kok. Coba kita lihat ya, orang-orang itu kalau ke pesta, itu maksudnya orang makan daging atau makan ayam atau apa, sebenarnya pada umumnya itu nanti di pesta kan, nanti di acara-acara besar. Tapi kalau keseharian di rumah sebenarnya kita itu makan makanan tradisional kita ya, gado-gado, ketoprak, kalau Manado itu bubur Manado, itu semua adalah apa? Adalah vegan. Makanan-makanan tradisional kita yang murah meriah. Tahu tempe lah yang paling sering kita konsumsi ya. Kalau dibandingkan 1 kilo tahu atau 1 potong tempe sekitar 5.000 sampai 7.000 dibandingkan dengan 1 kilogram daging sapi berapa ribu. 1 kilogram kacang tanah atau kacang Brenebon ya orang Manado bilang, atau kacang merah. Itu hanya sekitar 30-an atau 20-an dibandingkan dengan 1 kilogram ayam. Berapa? Masih jauh lebih mahal sebenarnya makanan yang berbasis animals dibandingkan dengan makanan yang berbasis plant based. Seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman saya juga ya. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan dan kita tiba pada akhir pembahasan kita. Sebelum kita tutup, bisa saya minta Bapak Daryl untuk sedikit memberikan closing statement. Apa yang penting untuk diingat bagi sahabat live sekalian? Closing statement saya singkat aja. Yang terbaik, saat yang terbaik kita untuk menjadi vegan, ini buat yang belum vegan ya, saat yang terbaik kita untuk menjadi vegan adalah hari yang kemarin gitu. Tapi saat yang terbaik yang kedua untuk kita menjadi vegan, yaitu adalah hari ini. Kenapa kita tidak memutuskan untuk menjadi vegan hari ini? Dan sambil kita untuk menjadi vegan, jangan lupa untuk tetap selalu research, tetap selalu bertanya, lihat selalu penelitian-penelitian yang ada, berdasarkan tanya juga kepada orang-orang yang berpengalaman tentunya. Dan saya rasa Tuhan akan memberkati kita semua. Itu aja sih. Baik, terima kasih untuk closing statement yang sangat berharga ya bagi kita semua untuk memulai ya, panggilan untuk memulai diet vegan. Baik, kita akan tutup diskusi kita. Bisakah saya minta Bapak Daryl untuk bantu kita dalam closing prayer, doa tutup? Oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami baru saja berdiskusi tentang
vegan yang berdampak pada kesehatan. Kiranya Tuhan, mungkin masing-masing kami masih dalam taraf untuk belajar menuju pada diet vegan ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, berikan juga kami hikmat akal budi untuk menentukan akan pola hidup, pola makan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang Kau telah siapkan melalui makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian kiranya dapat kami pilih untuk menjadi makanan terbaik kami ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu saja, akan menjadi bukan kehendak kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Daryl ya yang sudah menjelaskan dengan sangat baik topik kita di episode kali ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Daryl dalam tugas dan tanggung jawab. Kiranya dapat diberkati senantiasa. Terima kasih juga Madeline. Iya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama, dan tidak lupa juga untuk tetap ikut program Cornelius Media menarik lainnya. Akhir kata, saya Martin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.